Oke guys, jadi gue mau review 3 minggu pemakaian Wuling Bingo EV. Sebelumnya mobil gue tuh Agya GR Sport, itu kalian tahu sendiri 1,2 ya, jadi 1200 cc. Untuk gue yang mobilitasnya lumayan banyak banget, dalam seminggu itu biasanya pemakaian jarak itu 500 sampai 550-an kilometer per minggunya. Itu biasanya gua jarak yang gua tempuh ya. Terus bisnis gue tuh apa gitu ya, jadi mungkin gue intro juga. Gue tuh bergerak di bidang fashion, teman-teman. Nah, ini jadi banyak event-event offline atau mungkin kita harus visit, meeting, pelatihan dan lain sebagainya, itu banyak banget rentetan acaranya yang kadang seminggu itu memakan jarak tempuh hingga 550 km. Nah, dari 550 km ini untuk Toyota Agya itu, mobil gue sebelumnya, itu gue biasanya 3 hari sekali itu pasti isi bensin 200.000 ya. Jadi kalau untuk pemakaian 3 minggu, dengan 3 minggu tuh kan berarti 21 hari, kalau kita bagi 3 sekitar 7 ya. 7 kali pengisian kali 200 itu berarti udah memakan biaya bensin itu di 1,4 juta. Nah, buat di Bingo ini ini amazing banget ya. Perbedaannya berasa banget. Jadi kebetulan listrik gua itu 2200. Jadi kita masih pakai casan portable, nggak pakai wall charger juga. Nah, itu gua karena memang masih gabung listriknya dengan yang di rumah, itu gua kira-kira hitung estimasi aja. Satu kali isi kalau misalkan baterai ini kan fullnya 100% itu 31,9 kWh. Nah, dengan asumsi itu gue nggak pernah ngisi dari nol ya, jadi minimal tuh di 30%an itu gue pasti udah isi, dan itu juga jarang banget gue isi 100%. Biasanya gue isi 100% itu paling seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Jadi memang rekomendasi dari Wulingnya itu kita nggak boleh cas full terus-terusan. Jadi lebih baik isi charge itu seminggu sekali untuk yang full 100%, yang sisanya lu nggak usah 100%, tuh bakal lebih bikin masa pakai baterainya lebih bagus ya. Jadi kalau gue asumsikan 20 kWh satu kali ngecas ya, tetap sama. Ini gue ngecas tuh 3 hari sekali. Nah, itu kali 7 berarti 140 kWh yang udah gue isi. 140 kWh ya, kalau kita hitung ini kan sebenarnya listrik itu per kWh 1700 ya. 1700, kalau gua nggak bawa kalkulator, jadi gua coba ke 2000 kali 140 kWh itu gue cuman makan dana keluar 280.000. Bayangin, 280.000 versus 1,4 juta ya. Jadi ini bener penting banget buat temen-temen ya yang memang mobilitasnya tinggi, atau mungkin kalian pengusaha atau mungkin banyak kegiatan ya yang memang harus mobilnya tuh banyak gitu. Itu wajib banget sih gue saranin buat ganti ke EV, karena iritnya seirit itu ya teman-teman ya. Nah, ini buat efisiensi itunya aja. Terus dari pengalaman ya, kenapa sih milih Bingo gitu, kenapa milih Bingo nggak mungkin BYD atau dan lain sebagainya? Karena teman-teman, mobil gua sebelumnya itu Agya, dan gue cari yang minimal banget ukurannya sebesar Agya. Kalau bisa lebih besar lebih bagus. Kenapa? Karena memang mobilitasnya kalian lihat tuh di belakang gua. Itu kita tuh kalau event bawa hanger, bawa manekin, bawa gawangan sampai 2, dan di Agya tuh muat, masih ke cover gitu. Kecuali gue memang event besar banget ya. Jadi buat Bingo ini sangat-sangat nge-cover banget buat gua mobilitas, jualan baju lah ya, dari event ke event gitu. Jadi ini tuh udah lebih dari cukup banget. Di belakang itu space-nya ini untuk Bingo lebih besar dari Agya. Jadi kalau misalkan kalian tanya kenapa lebih nggak milih Atuan, karena ini lebih besar, jadi daya tampung barangnya itu lebih bagus di Bingo daripada Agya gitu ya. Terus apalagi ya, review 3 minggunya so far dari segi jarak tempuhnya, terus mungkin kayak akselerasinya itu udah bagus semua, enak banget, berasa banget ya dari Agya pindah ke Wuling tuh kayak
oke banget gitu, upgrade-nya tuh terasa gitu, apalagi ini kan mobil listrik yang instan instan akselerasi, jadi kalau buat nyelip-nyelip dan lain sebagainya ini oke banget. Nah, kelemahannya yang gua rasain itu apa namanya, tombol tombol auto hold yang kalau misalkan kita nanjak itu gua nggak tahu apakah ini error atau mungkin settingannya kayak gitu atau salah settingan. Jadi biasanya kalau nyala itu kan harusnya aktif, kalau mati itu harusnya nonaktif gitu ya. Tapi kalau ini lampunya mati, dia malah aktif. Tapi kalau lampunya gue nyalain, ini mobil malah mundur gitu kalau lagi tanjakan gitu. Terus nah gue sampai sekarang masih adaptasi banget ya, padahal sama-sama Matic, dengan Matic konvensional bensin gitu sekarang ke listrik, tapi gue masih adaptasi kalau misalkan tanjakan ya. Jadi tanjakan itu misalkan kayak ngerasa nih, gue masih ngerasa nih mobil agak turun dulu baru ngegas gitu. Itu kan kayak masih perlu adaptasi sama karena akselerasinya instan kali ya. Jadi kalau misalkan nanjak nih, gua gas sedikit dia majunya maju banget, tapi kalau gua nggak gas dia tuh kayak agak turun gitu, jadi serba salah. Makanya kayak kalau lagi macet tanjakan ini gue bener-bener tangan tuh standby banget di parking brake, karena takutnya ya kayak gitu. Jadi kayak kalau kita nggak ngegas dia jalannya agak turun dulu baru nanjak, sedangkan kalau misalkan gua ngegas itu gasnya tuh kayak langsung gitu. Jadi apa ya, nggak smooth gitu. Itu sih yang gue rasain. Sama kalau kekedapan kabin dan lain sebagainya itu udah oke banget, karena memang sebelumnya mobil gue Agya LCGC dan pindah ke sini jadi berasa improve-nya banget. Terus apa lagi ya? Nah, kaca nih sering banget berembun. Kaca di penumpang ya, di sisi penumpang itu, padahal misalkan AC mati ya karena dingin. Ini AC jujur dingin banget. Jadi kalau pada bilang kayak AC-nya tuh nggak dingin apa segala macam, ini AC jujur dingin banget ya. Kecuali memang kayak misalkan lagi panas banget terus lu baru masuk ya pasti panas. Semua mobil kalau baru dinyalain segala macam pasti akan ada hawa panas dulu gitu ya, baru hawa panasnya keluar ganti ke dingin. Nah, menurut gua ini udah normal lah ya, dan AC tuh gue jamin dingin banget teman-teman. Walaupun ini kaca film tidak gue ganti sama sekali, jadi masih bawaan dari Wuling-nya. Terus yang tadi masalah embun gitu ya, di sisi kiri tuh selalu berembun, nggak ngerti kenapa. Makanya sekarang kadang beberapa kali gue semprotin yang cairan anti fogging gitu untuk gue elap, jadi nggak embunnya bisa diminimalisir lah ya, karena lumayan ganggu juga untuk mobilitas kita ngelihat ke spion kalau misalkan berembun. Terus ini kaca tuh gede-gede banget ya, kacanya gede-gede banget, visibility-nya tuh bagus daripada Agya. Cuma karena memang konsepnya gembung-gembung gitu ya, jadi kadang gue ngerasa nih sebenarnya sisi kiri tuh udah mepet, tapi ternyata masih belum mepet gitu. Jadi karena efek kaca gelembungnya ini tuh, jadi seolah-olah tuh kayak udah deket, padahal sebenarnya sih enggak gitu. Nah itu yang gue masih adaptasi juga. Sama kaca film bawaan ini udah emang sih panas ya, nggak yang maksudnya lu masuk langsung dingin gitu. Nolak panasnya tuh bagus, kayak merek-merek lain mungkin enggak, karena memang ini udah bawaan. Tapi karena kebantu sama AC yang dingin, jadi ketika udah masuk jalan gitu ya, itu udah hilang lah hawa panasnya. Terus ini tuh transparan ya, lumayan transparan. Padahal depan belakang kan 40%, samping itu baru 60%. Tapi kalau misalkan lagi siang itu kacanya tuh bagus, nggak kelihatan lah ke dalam gitu, karena memang ada pantulan kan cahaya sinar gitu ya. Tapi kalau lagi udah mulai mendung, gelap segala macam, itu tuh kayak kacanya tuh kayak nggak ada penghalang sama sekali gitu, kayak dari orang tuh dari luar ke dalam kelihatan banget gitu. Makanya yang gue bakal consider buat ganti kaca film mungkin nanti ya ke depannya. Sama aksesoris yang gue tambahin. Sebenarnya gue bukan orang yang ngeganti aksesoris banyak gitu atau suka pakai perintilan ini itu, enggak. Jadi lebih kayak sebenarnya pertama itu waktu beli gue tanya ke salesnya, ini gue dapet karpet apa enggak sih, karpet dasar kan udah ada ya pasti ya, tapi karpet tambahan di atasnya. Terus kata sales gue nggak ada gitu. Gue rada bingung nih, kok nggak ada kaca, nggak dapat gitu. Akhirnya yaudah deh beli aja deh. Gue beli karpet mie, mereknya apa nih, Royal Matte kalau nggak salah, Royal Matte itu. Ini bagus banget dan dia nggak kava sampai 3 baris.
Jadi depan, tengah, sama belakang juga udah dapet. Terus ini fit banget, bagus. Anti slip juga, jadi nggak gerak. Nah, sialnya dan menyebalkannya ketika gua kesana ngambil plat, ternyata dapet carpet me juga dari sana. Jadi carpet me-nya gue bawa belum nggak gue pasang karena memang gue sudah ada gitu. Nah, selain carpet me, gue nambah ini armrest, teman-teman, armrest. Terus ada cover konsol tengah, sama ada tambahan kayak penyimpanan kotak gitu di bagian depan. Itu aja yang gue tambah. Selebihnya yang lainnya semuanya masih original karena memang udah bagus banget, suara juga bagus, nggak yang jelek banget gitu ya. Terus penyimpanan di sini juga oke. Penyimpanan di sini tuh bagus banget ya. Jadi besar-besar walaupun kelihatannya kayak sedikit, tapi kayak di sisi kiri ini sisi kanan kiri itu kan ada penyimpanan bawah ya. Nah, itu penyimpanannya itu buat lu naruh tiga botol aja tuh masih muat gitu, karena biasanya gue naruh di depan, tengah, sama di belakang tuh masih oke gitu ya untuk yang kecilnya. Jadi dua botol ukuran 600 ml sama yang 300 ml di belakang itu masih oke dalam satu satu kantong ya. Jadi emang lumayan besar banget guys gitu. Udah sih paling itu aja. Itu aja. Nanti kita bakal update lagi review pemakaian selanjutnya ya. Thank you guys semuanya, see you, bye bye.